Oke, kita mulai nah pembahasannya. Jadi pertama itu tentang apa kayak morfologi atau pembahasan umumnya ini si bakteri. Nah, bakteri itu ya seperti yang ditahu Mito, jadi adalah kelompok organisme besar tunggal yang intinya dia itu sifatnya prokaryote, artinya tidak memiliki membran inti. Jadi dia nanti materi intinya DNA-nya dia bakal ya melayang di sitoplasmanya. Nah, yang intinya perlu kita pahami di sini bakteri itu tentang morfologinya. Jadi strukturnya dan ya apa-apa saja organel-organelnya. Nah, apa yang perlu kita pahami sekali kayak ini apa untuk keperluan besok praktikum? Ada ini yang istilahnya organel yang namanya dinding sel. Oh, ini si dinding sel. Nah, dinding sel ini penting karena ada pewarnaan untuk nanti pewarnaan gam yang dia targetnya ini si dinding sel. Jadi dia satu warnanya dia bakal target untuk bisa mengikat si dinding. Nah, jadi apa itu loh dinding sel, Pak? Jadi ya seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi dia ini ya si yang hijau-hijau ini, Pak, di gambarnya. Jadi dia itu lapisan selubung yang terletak di antara kapsul dan membran sitoplasma. Mempertahan ya fungsinya untuk mempertahankan keutuhan sel, tapi dia juga salah satu yang bentuk morfologi atau ya bentuknya si sel ada kan nanti bakteri itu ada yang kayak bulat bentuknya, ada yang basil ini yang ini di gambarnya, ada yang kayak bentuk aneh-aneh juga spiral dan sebagainya. Nah, ini dinding sel yang tanggung jawab buat itu. Nah, ada juga ini istilahnya kapsul. Jadi kapsul itu sebenarnya tidak semua punya, nah apa tidak semua bakteri yang punya. Paling misalnya apa di contohnya Haemophilus influenza misalnya toh yang kayak dan banyak apa kebanyakan toh sifatnya yang bakteri yang punya kapsul dia itu sifatnya kayak bahaya ki patogen, intinya dia virulen ki karena ini kapsul istilahnya toh dia salah satu bentuk virulensinya si bakteri. Karena kalau misalnya ada bakteri yang punya kapsul, apa anunya apa kayak dampaknya bagi kita si yang dia no, si manusianya, ya dia bakal susah ki untuk difagosit karena dia bakal lebih susah ki istilahnya dikenali sama nanti misalnya makrofag sama sel-sel imun tubuh tak karena ada ini si kapsul seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya. Jadi ingat lagi toh si dinding sel itu yang paling utama lah kita pahami. Jadi ya ada namanya dinding sel dan dinding selnya di bakteri itu namanya peptidoglikan. Kayaknya dari sini. Jadi dia peptidoglikan mana di Bagusnya tadi itu di skill apa ada tuh skill yang kasih kumpul-kumpulan Oke. kumpul orang. Jadi struktur bakteri dan fungsinya lagi yang lainnya tuh ada ini membran sitoplasma atau membran sel. Oke, jadi membran lain-lainnya. Tapi misalnya lain-lain selesai kan nanti kan lain-lain. Sudah, saya di sini, Nah, struktur bakteri dan fungsinya kita lanjut toh. Membran sel. Jadi dari apa kayak penjelasannya di sini. Dia itu terdiri dari fosfolipid sama protein, berfungsi untuk permeabilitas selektif dan zat terlarut tanpa elektron dan sebagainya toh. Jadi intinya ya si membran sel ini toh untuk apa yang kayak berhubungan sama sitoplasma. Karena kalau kita lihat di sini tuh tadi misalnya yang paling dua yang itu kalau ada ini si bakteri punya kapsul ya ada kapsulnya. Kemudian di apa di apa setelahnya si kapsul toh kita dari luar ke dalam itu ada dinding sel. Kemudian di dalamnya lagi ini si dinding sel ada ini si membran sitoplasma. Jadi dia lebih di dalamnya lagi. Dia gunanya apa? Dia untuk ini, dia untuk permeabilitas selektif. Jadi dia yang perbolehkan dan tidak perbolehkan yang tahan ki kalau misalnya ada sesuatu yang mau masuk ke si sel ini si bakterinya. Dan dia itu sifatnya ini fosfolipid bilaya juga kok. Jadi dia apa bisa lebih mudah nah lewatkan sesuatu yang lipofilik istilahnya yang sifatnya larut lemak daripada yang hidrofilik karena dia ya sesama lemak yang lebih mudah lewat seperti itu. Nah, selanjutnya ya pasti ada sitoplasmanya, dia tempatnya air, protein dan sebagainya toh ribosom. Nah, ada juga nukleoid kalau di bakteri itu nukleoid itu istilahnya jadi semacam daerah, jadi tidak ada kayak
kayak pembungkus khususnya kayak kita di sel-sel tubuh tak. Jadi nukleus saja namanya kayak inti yang isinya itu ada si DNA. Kemudian ada juga nih pili sama Fembeya. Di sini disamakan Ki. Tapi sebenarnya cukup beda nah. Jadi yang tapi di sini ya agak sama dulu. Karena kan apa untuk keperluan praktikum biologi, tapi intinya begini, pili dan atau Fembeya ini ya gunanya untuk si bakteri ini bisa melekat ya ke permukaan yang perlu lekati. Jadi misalnya misalnya toh yang kalau misalnya menginfeksi tubuh tak ya, misalnya di usus toh. Nah, pil ini yang bakal melekat ke sel-sel di usus tak atau di lumen usus seperti itu. Dan dia itu terdiri dari ini si protein pilin yang ya kayak susun Ki, subunitnya. Jadi tapi apa yang secara anunya tuh sebenarnya itu Fembeya, tapi kalau pilih ini dia agak beda kita. Pilih itu lebih ke ada nanti istilahnya konjugasi, jadi kayak untuk pertukaran material genetiknya si bakteri kayak gitu. Tapi ya secara umum untuk ya pelakatan di ini pilih atau Fembeya. Nah, flagel ini kan kayak struktur tambahan sebenarnya, jadi tidak semua bakteri punya, tapi dia kan apa istilahnya belum cambuk toh. Jadi dia itu sebagai organ modalitas untuk pergerakan. Nah, ada juga ini istilahnya endospore. Endospore itu biasanya cuma di bakteri ini. Ada beberapa, enggak semua juga nah, bakteri punya si endospore ini. Misalnya si ini bakteri Bacillus positif, Bacillus sp sama Clostridium sp. Nah, dia itu istilahnya kalau endospore dia bakal ya buat ini semacam spore dari dalam selnya itu bakal membentuk spore. Nah, itu gunanya apa? Untuk sebagai mekanisme pertahanan si untuk hidupnya ini sih bakteri. Karena kalau misalnya lagi tidak bagus lingkungannya ya dia buat mini si endospore. Nah, kalau misalnya sudah bagus lagi ya dia bakal keluar dari si spore ini. Prosesnya dari sel vegetatif istilahnya kayak sel bentuk normalnya menjadi sebuah spore itu namanya sporulasi. Sedangkan dari spore kembali ke sel bentuk sel vegetatifnya namanya geraminasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke morfologi dari bakterinya ini secara mikroskopik. Jadi sebenarnya intinya nanti kita lakukan sebuah pewarnaan kan sebenarnya mau lihat salah satunya itu ya morfologinya ini apa kayak selain untuk bedakan sifat-sifat bakterinya ya untuk lihat morfologinya bagaimana, karena kan dari morfologi ini bisa kita kayak tentukan kira-kira dia ini jenis apa kayak gitu. Jadi nanti ini kayak dibaca sendiri saja toh, tapi yang intinya sebenarnya ada ya ini toh secara umum ini tadi juga kayak dibaca masing-masing saja nanti. Nah, ini ada yang kayak 3 jenis umumnya yang untuk si bakteri ini. Ada yang sifatnya kokus atau bulat-bulat, ada basil yang bentuknya batangan, ada juga nanti sebenarnya kayak ini bentuk-bentuk lainnya. Jadi nanti kayak ada nanti variasinya. Kalau misalnya dia bulat dan dia berpasangan dua-dua, dia namanya diplococcus. Ada nanti misalnya dia bulat juga tapi dia bakal kayak membentuk sebuah lulusan apakah kayak dia ya dia namanya Streptococcus kalau begini. Ada juga yang kayak dia bulat dan dia menggumpal, dia namanya Staphylococcus kayak begitu nanti lihat. Basil juga sama Ji. Kalau misalnya dia bulat dan bentuknya basil batangan dan dia dua-dua ya diplo basil. Kalau misalnya dia batangan dan dia kayak membentuk sebuah kesatuan yang kayak Loeski begini, dia Streptobacillus dan sebagainya. Tapi ada juga bentuk-bentuk lain tapi bukan sesuatu yang sekali dihafal. Jadi intinya kayak tahu saja ada kayak bakteri yang bisa dibedakan dari morfologinya. Dia bisa kokus, dia bisa basil, dan dia bisa bentuk-bentuk lainnya. Biasanya ada spiral dan sebagainya. Nah, ini juga toh kalau misalnya kita mau diagnosis untuk mikrobiologi, ya kita butuh yang namanya spesimen. Spesimennya bisa intel seperti yang dibaca. Kemudian dari spesimen itu ya kita lakukan sebuah misalnya kultur untuk bisa kasih tumbuh, kasih banyak ini si bakteri yang didapat. Kemudian kita lakukan pewarnaan dan sebagainya untuk bisa identifikasi. Kemudian kita lakukan juga tes-tes biokimia untuk tahu sifatnya ini sepertinya apa. Atau ya ada juga kayak tes-tes lain seperti nucleic acid method sama antibody mediated dan sebagainya. Kayak ini kayak pemeriksaan penunjang atau tambahan. Oke, itu. Aduh, agak
Oh ya, kayak jadi masuk gitu ke poin intinya. Jadi tadi kayak Evius Coyom tadi toh, jadi si bakteri ini ya punya yang namanya dinding sel, dan dinding selnya si bakteri ini namanya strukturnya kan dari peptidoglikan. Jadi dia antara gabungan ada protein asam amino dan ada glikannya juga, ada juga beberapa gugus gulanya. Jadi itu nanti yang bakal kalau misalnya jadi intinya ini si poyanan bakal targetkan ke organel-organelnya ya. Sebenarnya enggak hanya dinding sel, tapi ya tergantung nanti poyanan apa. Tapi yang terkenal kan misalnya poyanan GAM, dia targetnya dia dinding sel organelnya seperti itu. Nah, nanti ada juga misalnya poyanan yang spora memang jadi dia kalau misalnya si bakterinya dalam bentuk endospora ya bisa ditahu ya yang kayak begitu gambarannya. Jadi oke. Lanjut, jadi poyanan itu ya ini kita untuk memudahkan pengamatan dengan mikroskop supaya kita bisa memperjelas ukurannya, bentuknya dan strukturnya dari si bakteri ini. Nah, untuk apa? Untuk bisa menunjang nanti diagnosisnya kita. Jadi penyakit apa kini si pasien. Nah, jenis poyanan ini yang kayak secara umum sekali. Tapi nanti bakal dijelaskan satu persatu, bakal dijelaskan satu persatu. Jadi ada namanya poyanan sederhana. Kalau sederhana itu ya sesuai namanya, dia sederhana dan satu nanti poyanannya. Negatif ya bagaimana nanti poyanan GAM dan tahan asam, ada juga spora, ada juga poyanan kapsul. Nah, kita mulai dari poyanan sederhana. Dia ini sesuai namanya dia yang paling sederhana dan dia pakai satu poyanan saja. Jadi sebenarnya ini di poyanan sederhana ini nanti sebenarnya yang bakal dipakai di ya poyanan lain. Jadi kayak untuk misalnya nanti kita kembali dulu. Nanti di poyanan GAM dia bakal butuh ada nanti namanya zat warna primer sama sekundernya. Nah, itu si warna primer sebenarnya sama sekunder tadi sebenarnya datang dari poyanan sederhana. Jadi ini kayak kayak klasifikasi yang umum sekalinya. Jadi kayak bagaimana itu poyanan sederhana. Jadi dia itu zat warna yang bisa digunakan ya ada beberapa. Contohnya di sini diberikan ada namanya metadone blue ya. Nanti dia warna biru. Nah, istilahnya cat warna biru selnya yang diberikan. Ada kristal violet, dia nanti warna keunguan ada troposin, dia nanti warna merah muda. Nah, tujuannya apa? Ya, poyanan sederhana ya. Sama juga dengan poyanan kita tujuannya dengan kita lakukan sebuah poyanaan untuk melihat morfologi sama si koloninya ini si bakteri. Apakah dia fokus morfologinya bulat? Apakah dia koloninya misalnya Staphylococcus? Apakah dia kalau Staphylococcus itu kayak anggur, jadi kayak dia bakal ya berkumpul banyak. Jadi prinsipnya ya intinya ada zat warna, nah kasih ketemu sama organel tertentu. Misalnya tadi kalau misalnya kita pakai lagi contoh poyanan GAM nanti misalnya poyamannya dia pakai kristal violet. Jadi nanti kristal violetnya bakal ditujukan ke dinding selnya supaya nanti dia bakal terikat dan nanti di situ bisa kita lihat warnanya kayak begitu dan sebagainya. Jadi intinya ada zat warna dikasih berkaitan dengan organel sel titik itu. Ini kayak semacam contohnya itu metadone blue ya, dia kasih jadi warna biru saja karena dia masih sederhana jadi hanya satu warna. Kristal violet dia jadi warna keunguan sebenarnya ini kayak ball fusion dia bakal warna kemerah-mudahan dan sebagainya Nah, ini yang kita masuk nih ke pewarnaan negatif. Nah, pewarnaan negatif itu contohnya bisa kita pakai tinta India atau negosin. Jadi bagaimana prinsipnya ini si pewarnaan negatif? Jadi dia di pewarnaan negatif dia beda tadi dengan si pewarnaan sederhana sama pewarnaan yang lainnya. Karena dia yang mewarnai bukan bakterinya, tapi di balik selain bakterinya. Jadi itu semua alat ini semua misalnya kita di istilahnya itu di kacanya di tempat pipetnya Nah, jadi kaca-kacanya dia yang nawarnai. Jadi semua selain si bakteri itu yang diwarnai di ini si pewarna negatif. Di latanya dia yang nawarnai. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Nah, dia kayak misalnya ini tadi istilahnya tidak ada pengaruh bahan kimia dan tidak perlu difiksasi dengan suhu panas karena kan maksudnya fiksasi dengan suhu panas karena kan kadang ada itu beberapa bakteri yang misalnya tebal sekali membran selnya jadi kayak susah buat diwarnai. Nah, kadang itu kita perlu untuk fiksasi pakai panas. Tapi ini tidak perlu karena kan bukan bakterinya yang kita warnai, tapi kita warnai latanya. Jadi ya pasti terwarnai kayak begitu. Nah,
bisa warnai bakteri yang sulit diwarnai kayak karena itu misalnya salah satu keuntungannya si pewarnaan negatif. Nah ini contohnya toh, jadi kalau kita lihat di sini, jadi semua mini yang kayak putih-putih yang tidak terwarnai. Nah ini bakterinya, toh kayak ini, toh ini semua. Nah ini itu bakterinya, toh. Jadi semua ini yang kayak diwarnai, yang kena warnanya justru yang bukan bakteri. Itu jadi prinsipnya kalau misalnya di pewarnaan negatif, toh karena dia ya, negatif jadi kebalikannya ki. Nah kita masuk lagi toh ke pewarnaan gam. Nah oke. Jadi pewarnaan gam itu ya dia istilahnya pewarnaan diferensial. Jadi dia pakainya bukan cuma satu reagen warna. Oh jadi ini nah pelan-pelan pada ada namanya zat warna primer. Oh, sesuai namanya dia nanti jadi yang utamanya di ini pewarnaan. Oh, tapi oke lah, kita lihat yang lain dulu. Moedan ini dia kayak yang bisa lekatkan si warna primer sama organel yang kita tuju tadi. Jadi misalnya si ini kristal violet kita mau kasih hubungkan sama misalnya dinding selnya si bakteri itu. Nah, si moedan ini yang bakal kayak ikat si zat warnanya ini semua supaya nanti ya supaya lebih kuat warnanya, supaya lebih kelihatan nanti kalau kita lihat. Nah, ada juga ini zat peluntur. Nah, zat peluntur ini apa? Karena kan di ini pewarnaan gam ya, maka ada nanti hasilnya toh ada gam yang positif sifatnya, positif, sama ada gam negatif. Nah, supaya bisa kita dapat positif dan negatif kan bakal ada dua hasil toh. Nah ini menggunakan si zat peluntur supaya zat warna sisa dari yang primer tadi ya bisa kita hilangkan supaya bisa kita kasih selanjutnya ini si zat warna kontras. Jadi bagaimana gambarnya langsung ke apa kayak mekanismenya ini aja. Jadi pertama toh ya kita siapkan dulu bagaimana si pepet yang mau kita warnai. Kemudian kayak apa sama gitu yang ketika CCl yang kemarin. Jadi ya ini jadi pertama kita baikkan zat warna yang primer. Nah, ketika awalnya dikasih zat warna primer kan bakal terwarnai semua bakterinya. Tapi kan sebenarnya kita tujuan akhirnya kita untuk bisa dapatkan misalnya si gram positif ataupun gram negatif kita mau bedakan. Nah, karena kan itu dua bakteri ya beda sifatnya. Jadi mau kita bedakan. Nah, caranya kita bedakan ya kita kasih ini dulu toh si kristal violet. Jadi semua bakteri sini warnanya bakal violet, bakal warna ungu. Kemudian kita kasih moedan. Jadi yang kena ini moedan cuma si gram positifnya. Kenapa? Karena ini ini gambar yang dikirain. Nah, ini perbedaannya si gram positif sama gram negatif ada di sini. Jadi kalau di gram positif dia peptidoglikannya dinding selnya dia jauh lebih tebal. Dan ini kalau gram negatif perbandingannya jauh lebih kecil. Ditambah lagi si gram negatif itu dia beda dengan gram positif karena gram negatif bakteri gram negatif itu punya yang namanya ini si outer membran sel. Jadi dia punya dua lapis membrannya. Jadi ini ada membran sitoplasma. Tambah lagi kalau yang gram negatif ada ini si outer membran sel, jadi membran sel yang luar kayak gitu. Nah, jadi apa gunanya ini si moedan? Dia bakal ikat zat warna tadi kristal violet yang ini diikat ke sini jadi lebih kuat. Nah, bedanya jadi ya otomatis pasti ada jelas beberapa yang bakal sampai di sini tapi dia bakal jauh lebih sedikit di gram negatif karena ya pertama sudah susah untuk masuk di sini, bakal terhalangi. Dan apa sebenarnya ada di kayak semacam poin namanya, jadi kayak semacam protein yang bisa kasih lewat, tapi ya enggak bakal sebanyak sih yang gram positif. Nah, sudah diikat ceritanya pakai moedan. Lanjut nih ke sini, kita pakai alkohol sebagai ini si dekolorisasi, jadi proses dekolorisasi untuk hilangkan yang di sini si gram negatif kristal violetnya tadi pewarnaan primernya ya supaya hilang nanti warnanya, supaya kita bisa kasih yang keempat pewarnaan sekunder. Jadi gunanya ini juga salah satu juga gunanya ini alkohol untuk kasih hilang supaya kalau hilang ini outer membran selnya, membran sel luarnya ya bakal lebih gampang nanti mengikat yang ini si zat warna yang sekundernya. Jadi nanti hasilnya ya bakal ada yang gram positif yang warna ungu karena dia kenapa positif karena ya yang primernya dia yang terwarnai, dan dia ini si gram negatif yang pink karena dia zat yang sekundernya yang pewarna sekundernya yang kena kayak begitu. Jadi kita kayak review lagi. Jadi yang pertama dikasih ya zat warna primer, nah, dia nanti yang utamanya.
Kemudian kita kasih lagi ini si Moedan untuk bisa menguatkan si Wayna Prima tadi. Kemudian kita kasih dekolonisasi untuk bisa basikan kini si untuk gam negatifnya sama untuk bisa kasih hilang ini si autoimmune cell-nya, karena kan ini kayak alkohol bisa kayak kasih lisis apa bukan jelis kasih hilang istilahnya ini si autoimmune cell-nya, sehingga nanti ini dia jauh lebih mudah si zat Wayna sekundernya untuk bisa masuk ke ini si gram negatif seperti itu. Jadi nanti kayak bakal sama semua prinsipnya sebenarnya sama pewarnaan lainnya. Jadi coba lihat nanti ya. Nah ini tuh jadi bakal kelihatan kayak perbedaannya. Gram positif dia nanti kelihatannya bakal warna keunguan karena dia dapatnya kristal violet, dan kristal violet itu dia ada yang primer pewarnaannya, warna primer, zat warna primer. Dan yang gram negatif dia bakal warna mulai muda toh karena dia dapatnya yang sekunder zat warnanya seperti itu. Tentunya gram negatif Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dan sebagainya. Gram positif ini Staphylococcus, Streptococcus dan sebagainya. Nah, coba kita bandingkan nanti dengan istilahnya kayak peptide yang ada di praktikum. Ini kelihatan kah kalau aku pindah? Udah pindah? Iya. Oh, tunggu Prek. Oke. Jadi ini coba kita lihat di kita lihat di peptide ketika praktikumnya. Nah, ini terbalik soalnya ini sebenarnya yang nanti terbalik itu yang ini. Ini sebenarnya negatif. Jadi ya dilihat baik-baik tulisannya. Ada tulisannya di sini. Jadi jangan lihat nih yang ininya kalau pakai yang ini buat kelas A. Nah, ini tadi itu poin negatif, kita kembali review sedikit. Jadi negatif tadi kan dia sifatnya negatif, berarti dibalik tuh bukan bakterinya yang di warnai, tapi ya latanya yang diwarnai sebenarnya. Ya ini contohnya bentuk selnya dia basil toh, streptobacil ya karena dia ya basil ki dan dia kayak semacam bertautan ki panjang kayak gitu. Karena latar belakangnya dia hitam dan ya seperti itu. Ini juga contoh lainnya toh dia kokus ki karena dia bulat-bulat dan satuan. Latar belakangnya hitam ya kayak gitu. Dan juga dia pakai basil dan sebagainya. Saya nanti dilihat sendiri toh. Ini kalau dilihat dari mikroskop toh, jadi ini nanti dia yang bentuknya basil-basil dan dia pewarnaannya. Nah ini kita lihat contohnya sini toh, pewarnaan ini negatif gam tapi yang gam yang negatif. Jadi kalau kita lihat si bakterinya, dia itu bakteri basil yang polimorf karena kayak aneh-aneh ki. Ada yang kayak cuma basil saja sendiri, ada basil yang kayak istilahnya menyatu-nyatu ki. Jadi seperti itu. Nah ini nama bakterinya ya Salmonella typhi. Jadi nanti karena kan sifatnya hafalan jadi kayak hafal masing-masing mentok. Ini kalau begini ki bentuknya gambarnya ya dia bakteri apa dan dia gam apa kira-kira. Tapi kan kalau dari warna gamnya bisa juga kelihatan kalau dia warna begini ki si mulai muda dia ya gam negatif. Jadi itu ini gam negatif juga Escherichia sp spesies. Ini Klebsiella dia gam negatif juga. Dan ini gram positif toh. Dia ini Streptobacillus basfoia. Dia karena ada satu kayaknya dia yang kayak cukup beda ki. Dia itu ini toh. Dia sebenarnya si gam secret oleh teknis saya. Dia sebenarnya kan gam negatif dibilang di sini. Tapi dia warnanya cuma di sini. Nah, maksudnya kayak agak-agak beda kiananya. Kayak jadi yang diperhatikan sini ini yang kayak kecil-kecilnya tuh. Jadi dia ini media sini sayanya. Jadi ya
ini juga gamma positif lainnya toh, fokus positif tem. Oh ini jadi lanjut nih nanti kembali ya ke tapi pindah jika pindah ke sini. Oke. Jadi lanjut nah. Poenan mana? Ini poenan tahan asam. Ini tanya sebelum kita ganti link. Oke, jadi poenan tahan asam metode Ziehl-Neelsen. Jadi prinsipnya mirip nanti, tapi yang beda di sini poenan tahan asam itu dia apa tujuannya? Jadi bakteri apa nanti kira-kira yang bakal dia tujukan ini si poenan. Oke, saya. Jadi di poenan tahan asam yang kita tujukan toh untuk bakteri-bakteri yang sifatnya ya tahan asam. Contohnya itu Mycobacterium mana di nih Mycobacterium tuberculosis. Karena ini misalnya salah satunya yang punya kapsul istilahnya intinya dia kayak susah sekali di WNI kalau misalnya pakai poenan gram, bahkan nggak bisa toh. Makanya kita butuh poenan yang cukup spesial. Ini nih poenan tahan asam kita gunakan. Nah, pada ini poenan tahan asam yang kita gunakan itu reagennya ada 3 nih. Ada zat warna primernya, ada zat warna kontrasnya atau si zat warna sekundernya. Nah, dan ada voluntoyanya atau untuk dekolonisasinya. Nah, zat warna primernya apa? Dia kayak ball fusin. Atau dia nanti bakal kasih warna merah muda. Zat warna sekundernya dia itu pakai methylene blue. Oke. Dan zat bahan voluntoynya dia pakai alkohol asam. Karena ini misalnya kayak bakteri tahan asam supaya ya maksudnya ada dipakai sedikit HCl 3% untuk melunturkannya. Nah, dan sifatnya ini nanti bedanya ini di poenan tahan asam dia nanti bakal difiksasi istilahnya poenannya dengan pakai panas. Jadi setelah kayak ini toh dari ceritanya sini. Intinya toh ketika nanti ditambahkan zat poena, nanti dia bakal kayak dipanasi gitu si tungkunya, si tempatnya supaya ya bisa lebih menyatu warnanya, karena kalau tidak ya bakal lama. Jadi supaya lebih cepat itu menyatunya, jadi istilahnya difiksasi dengan cara pemanasan. Nah, setelah itu ya kita pakai si pelunturnya untuk bisa kasih hilang maksudnya supaya sisa Mycobacterium tuberculosisnya nanti yang kena, atau kayak bakteri-bakteri yang sejenis yang bisa kena sisa zat warna primernya. Karena kalau misalnya pakai metode fiksasi tadi, jadi nanti yang bakal yang kalau misalnya sudah masuk nih warna di situ ya bakal susah juga keluar. Biasanya itu kayak susah masuk, susah juga keluar. Kayak gitu. Jadi bahan pelunturnya sini ya ini alkohol asam. Setelah itu kayak dikasih ke air, dibersihkan, kemudian ya lanjut nih ini dipakai zat warna sekundernya yang kontras methylene blue kalau misalnya tahan asam kayak gitu. Nah, ini kayak warnanya jadi yang warna biru ini semua itu sifatnya kayak negatif gitu, dan yang positif yang Mycobacterium tuberculosis ini adalah yang ini yang terwarnai warna kemerahan, karena kan tadi carbofusin yang warna primernya toh. Nah, lanjut. Tapi kayaknya kita kayak ganti link dulu supaya nanti tidak tiba-tiba itu. Oke, jadi izin UN dulu. Oke, semua.